dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling awal adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapkan remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim menjelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu
setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita teriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu yang dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Hadirin, para produsen hoax itu amatlah keterlaluan pada saat menjelang ujian umum yang lalu. Ukhuwah antar umat Islam dan juga intereman beragama terjabit-jabit akibat terisan hoax. Mereka pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu, hadirin, mereka tega-teganya saat kita sedang berduka atas meninggalnya para dokter dan juga tenaga medis akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas korban COVID-19 dan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah menguras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju, hadirin? Liputan6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan bahwa kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap ketua koperasi serta usaha Rinjani atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi sebesar 100 juta rupiah. Akibat hoax itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya akan masa depan bangsa, apakah kita setuju siapapun yang menyebarkan hoax itu harus dihukum berat? Setuju, hadirin? Yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan6.com pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa negara Indonesia kini sedang menghadapi masalah serius dan vaksin COVID-19 itu terbuat dari bahan babi. Bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, serta bisa menyebabkan kematian yang sangat-sangat memprihatinkan. Hadirin, kejahatan berita palsu kini telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Memang, hadirin, dalam hal ini kasus COVID-19 telah merajalela di kalangan masyarakat kita. Hadirin, masyarakat kita kini telah menggunakan alat komunikasi dan bahkan orang-orang memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat. Hadirin, COVID-19 itu adalah virus buatan. Bisa menular melalui udara dan bisa menyebabkan kematian. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa hoax adalah suatu realitas yang dapat mengancam bangsa. Hadirin yang berbahagia, gadis cantik berselendang sutra,
berkilauan. Waspadalah berita yang ada teliti dahulu sebelum disebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil dengan nomor undian 013 utusan dari daerah